Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-19, 10 Agustus 2021. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Bernardus Daniel Bala HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini kita diundang untuk mengalami kebaikan dan kasih Allah melalui sabdanya. Hari ini juga gereja merayakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Injil Yohanes hari ini senantiasa menjadi bahan perenungan kita di dalam perayaan pesta Santo Laurentius sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang martir. Saudara-saudari, panggilan untuk keselamatan adalah panggilan bagi semua orang. Dan keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk merespon tawaran Tuhan dengan mengambil kebahagiaan di dalam Allah. Hanya mengambil suatu keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal, keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan baru bersama Allah. Menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus siap untuk memberikan hidup kita, bahkan nyawa kita menjadi taruhan. Saudara-saudari, kita mempertaruhkan nyawa kita bukan bagi Kristus, tetapi bagi keselamatan kita. Namun, untuk mempertaruhkan nyawa kita bagi keselamatan kita, Yesus mengingatkan kita bahwa untuk hidup
hanya dalam Dia. Hidup hanya mengikuti tuntunannya. Hidup hanya mengikuti segala perintah dan kehendak-Nya. Hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan makna dari hidup kita, bahwa hidup keberimanan kita itu berarti siap untuk menerima Allah. Bibit atau benih Allah harus tumbuh berkembang dan menghasilkan buah. Bahwa kehidupan iman kita adalah kehidupan yang menghasilkan buah-buah iman. Dan untuk dapat menghasilkan buah-buah iman itu, kita harus hidup di dalam Allah. Hidup selalu mengikuti Allah dan selalu membiarkan Allah memeliharanya. Yesus hari ini mengingatkan dengan tegas kepada kita, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudari, hidup Kristiani adalah hidup di dalam pelayanan. Bukan seberapa besar atau kecilnya pelayanan, tetapi pelayanan kita harus berdasarkan kepada kehendak Allah dan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Keselamatan diberikan ketika kita mau membiarkan hidup kita sebagai sarana Allah di dalam mengembangkan kemuliaan dan kerajaan-Nya di dunia ini dan menghasilkan buah-buah kerajaan bagi sesama. Buah-buah kerajaan itu adalah buah kasih, cinta, kedamaian, persatuan, keharmonisan, ketenangan, dan begitu banyak buah-buah yang bisa kita hasilkan. Itulah buah-buah kerajaan surga. Dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita yang sederhana, di dalam keluarga, ataupun di mana saja kita berada. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara-cara yang sederhana yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan ini. Karena tujuan hidup kita adalah keselamatan yang kekal dengan membawa kebahagiaan yang kekal. Santo Laurentius yang kita rayakan pestanya hari ini telah memberikan hidupnya untuk mempertahankan Kristus dan ajarannya dengan berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka sebaik-baiknya." Dan kita hari ini telah memetik buah dari bagaimana keteguhan iman para murid Tuhan, para martir yang telah memberikan hidupnya bagi Tuhan, agar kita hari ini menikmati buah itu. Dan kita bersyukur dan teruslah bersyukur. Jangan berhenti, namun terus menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kerajaan Allah bagi sesama. Saudara-saudari, Tuhan sungguh baik bagi kita, maka semuanya akan menjadi indah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Amin.